menyalurkan zakat sendiri itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Sekali lagi, menyalurkan zakat secara mandiri itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Nah, tahun depan ya, dari sekarang sudah mulai pembahasannya ya, bagaimana juga dari apa? Satu ya, bagaimana regulasi yang mengatur tata kelola. Kami ingin perkuat juga adalah sosialisasi kepada generasi milenial dan sekarang adalah Gen Z. Ya, makanya apakah bisa terlibat jadi influencer? Wah, bisa sekali. Ya, jadi dan alhamdulillah hadir ya, kita didukung, bisa contoh dari Bank Syariah Indonesia gitu kan. Nah, harapannya apa? Ya, kemudahannya dibantu, dan ketika optimalisasi penyerapan itu meningkat, tentu adalah kemanfaatan zakat juga akan meningkat. Ini barangkali ya. Pertanyaan dan kemudian diajukan kepada siapa? Tolong panitia serahkan mic ke pertanyaan. Dan izin memberikan pertanyaan. Jadi akan zakat. Nah, ketika zakat ini kami sebagai mahasiswa, apakah kami bisa langsung menyalurkan zakat itu, ataukah kami itu alternatifnya langsung ke lembaga zakat yang mana yang terbaik? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Kepada tukang beca. Ya. Nah, di lembaga zakat ya, dan itu menjadi kaidah adalah pentingnya kita menjaga harga diri martabat masyarakat prasejahtera ya, masyarakat kurang beruntung, dari prasejahtera ya, keluar dari garis kemiskinan ya, hak kifayahnya terpenuhi, dan mudah-mudahan menjadi muzaki. Basnas, saya kira juga jelas itu belum pernah menemukan satu literasi atau satu rujukan Rasulullah SAW itu menyalurkan zakatnya dengan sendiri. Artinya menyalurkan zakat sendiri itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Sekali lagi, menyalurkan zakat secara mandiri itu tidak sesuai dengan kaidah syariah. Satu institusi dalam hal ini kita adalah Basnas maupun Nas. Dan kalau Anda menyalurkan sendiri, dampaknya tidak akan terlihat. Selain tidak sesuai syariah, tidak sesuai dengan regulasi, dan kemudian ketika Anda menyalurkan sendiri, itu dampaknya tidak akan terlihat. Dan kalau bukan panitia masjid ya, ingat sekali lagi, yang mendapat tugas dan kewenangan hanya dua, yaitu Basnas maupun lembaga Anda zakat. Di sini ada teman-teman WIS, di sini ada YBN. Silakan ajukan pertanyaannya, perkenalkan namanya dan kira-kira pertanyaan. Ya, kanan, ya, ini. Perkembangan atau ambilan terbaru dari regulasi zakat sekarang mungkin, karena ini juga kita terkait dengan hukum. Nah, itu saya pernah baca terkait dengan salah satu artikel yang membandingkan potensi dan realisasinya itu besar. Nah, itu yang mungkin saya masih kurang tahu itu jurnal tahun berapa. Itu yang saya mau tahu sekarang bagaimana regulasi zakat terbaru saat ini. Ada satu hal yang masih saya bingungkan terkait dengan zakat, khususnya zakat mal di bagian zakatnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan apakah memang adil di bagian. Kita tahu bahwa nilai zakat pertanian itu ada 10% dan 5%. Sedangkan di zakat profesi atau bahkan di zakat investasi ya. Tapi negara Pancasila NKRI Islam ya, bukan negara khilafah. Jadi negara memfasilitasi semua agama. Ada 6 agama yang difasilitasi oleh negara untuk hidup di negara di Indonesia. Jadi bagi semua agama ini, jika ingin dimaksimalkan ajang agamanya memerlukan bantuan negara, negara wajib memfasilitasinya. Karena itu negara membentuk undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan agama, undang-undang zakat ya,
undang-undang haji, wakaf, bank syariah dan sebagainya, itu memfasilitasi bukan mengambil alih. Nah, jadi ada yang tadi di Malaysia, ya memang lebih kencang di sana karena bank syariahnya itu sudah hampir 30%. Kita masih berputar di sekitar 5-6% sampai hari ini. Nah, di luar dari negara juga ada las. Tapi dari sisi aturan kita berharap supaya zakat bulan puasa itu timpang lagi. Semua ustaz ceramah di bulan puasa itu haulnya zakat itu bulan puasa. Padahal haulnya zakat itu kapan kita mulai usaha? Mungkin di Januari, mungkin di Februari, awal semua bulan itu harus. Akhirnya bulan Ramadan itu kayak kapal karam itu sedang tenggelam itu kan di situ bertumpuk semua di situ. Itu dimulai sejak undang-undang zakat itu waktu Presiden Profesor Habibie keluarlah undang-undang zakat pertama, lalu revisi ya undang-undang zakat tahun 2011 ya. Basnas dan Konak ini fungsinya itu adalah mengawasi ya. Nah itu, jadi ini juga perlu menjadi kajian menarik ya buat teman-teman mahasiswa mengatur ekosistem filantropi mana yang masuk kepada rezim undang-undang zakat, mana yang di luar itu. Tapi satu sama lain itu saling menguatkan ya. Terkait ini seminar ya, semacam seminar waktu kampus, bahwa saya juga minta kepada forum zakat dan semua lembaga-lembaga pemerhati zakat yang ada di Sulawesi Selatan. Ini ada dari BSI juga, kami tadi sudah ketemu dengan BSI. Jadi kita jangan terjebak hanya di zakat. Jadi nanti ada namanya juga wakaf untuk kampus. Ya, karena ini zakat dan wakaf.